Halo, assalamualaikum Canva lovers. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk informasi video terbaru. Oke, mungkin ada yang mau lihat tutorial-tutorial yang sudah ada di channel ini. Kalian bisa langsung scroll aja di Anur Channel ya. Oke, kita lanjut ke aplikasi Canva. Oke, langsung saya ini ke custom size-nya. Ini mau coba cari di poster. Sebenarnya sih ini bebas ya, kembali aja ke kenyamanan kalian menggunakan apa. Jadi ini saya coba pertama itu menggunakan poster. Jadi yang pertama saya lakukan ini membuat sekat. Nah, sekatnya ini berfungsi dimana nanti para elemen-elemen di dalam komik itu atau peran-peran di dalam komik itu ada di dalam satu kotak. Jadi untuk kayak gabungan yang pertama itu di kotak pertama, kedua. Nah, saya bikinnya ada yang persegi panjang, ada yang segi empat. Nah, jadi ini nanti saya mau coba urutan dari yang pertama itu ada yang di ujung kiri atas. Jadi persegi panjang atas. Kalau memang kalian susah untuk geser-geser pakai jari gitu ya, kan bisa pakai ikon geser, lalu geser aja mau pilih panah atas, kanan, kiri gitu ya. Jadi untuk pertama atau di kisi pertama itu saya langsung ke elemen kitchen untuk bikin dapur si ibunya. Jadi ini tadi ceritanya itu si ibu lagi di dapur, lagi masak, entah cuci piring lah ya. Nah, jadi ini mempersingkat pekerjaan aja. Saya coba pakai elemen yang sudah tersedia, udah ada lemarinya, udah ada ya macam-macamnya itu. Kalau untuk temboknya sih masih dipikir-pikir lagi ya, namanya juga ini kan baru dimulai, jadi masih sering saya ganti-ganti menyesuaikan nanti situasinya. Nah, jadi selanjutnya ini si tempat tidur anak nih, langsung saya ke grafis, cari kasur yang kiranya cocok. Nah, ini untuk si kasur, kenapa saya milih yang ini, karena nanti saya bakal cari juga gambar orang atau gambar anak yang sedang tidur dengan posisi kurang lebih miringnya sama dengan si kasur. Nah, jadi nanti posisinya itu bakal pas. Nah, kalau saya ngedesain itu suka yang bisa diganti warnanya, jadi enak, mau saya sesuaikan dengan apapun bisa masuk gitu. Ya, pastinya sebelum kita mulai itu kita siapkan konsepnya, kita mau bikinnya ceritanya tentang apa. Nah, jadi ini saya tambahkan lagi elemen persegi ya, ini untuk bikin kayak ada perbatasan tembok itu loh di belakang. Biasanya kan ada kan yang di rumah-rumah itu ada separuhnya tembok, bawahnya apa, atasnya apa gitu. Nah, langsung di posisi aja ya, ntar kalau udah ada gambar yang atau warna yang sudah pas, tinggal klik posisi, kemudian letak di belakang atau klik mundur aja. Jadi ini untuk warnanya satu rumah itu kurang lebih sama, jadi biar ada nggak berantakan. Jadi si elemen kotak putih yang tadi dimundurin itu udah kayak alas ya, kayak lantai gitu ya. Sebenarnya mau pakai elemen kayu atau elemen kayak lantai gitu ada, cuman itu bakal susah lagi. Jadi ini mau coba si temboknya diganti lagi warnanya, yang mungkin rada gelap terang, tapi nggak terang banget, bisa dibilang itu dark gitu ya. Gelapnya itu nggak menakutkan, terangnya juga nggak menyakitkan mata gitu. Nah, habis seperti ini. Nah, ini kan si elemen di bawah kasur ada warna putih itu kan kayak lantai gitu ya. Sebelum lanjut ke elemen-elemen yang bikin rame di kamar si anak, ini mau ganti dulu background dasarnya atau kanvasnya, jadi biar kelihatan, soalnya di kamar ada warna putih itu bakal bentrok sama si kanvas. Caranya yaitu tadi, si elemen kotak yang lain kita geser dulu ke atas, ke bawah, ke samping, yang penting kan bisa klik kanvas pertama. Nah, jadi ini coba seperti ini, digeser-geser, enaknya nanti gimana. Berhubung ini nabrak ya warnanya ya, si kasur sama si tembok warnanya sama, jadi nggak enak kelihatannya. Kalau pakai warna ini kelihatan lebih clear, lebih bersih,
lebih estetik mungkin ya, kalau sekarang itu bahasa gaulnya estetik gitu. Lanjut ke jendela. Nah ini kita lagi cari jendelanya buat si kamar nih, biar nggak terlalu pengap nih katanya. Jadi si anak ini punya jendela, ya anaknya sih cowok, cuman jendelanya nggak apa-apa lah ya, warna ini kordennya. Kan ini contoh, mungkin ada kesempatan kan kalian bisa bikin yang lebih baik lagi, entah bikin interior taman atau hotel atau bahkan kayak cafe, itu bebas. Yang penting ini contoh singkatnya saja. Oke, lanjut kita ke elemen lemari. Kita cari aja posisi lemari yang sekiranya sesuai dengan jendela, terus kamar. Nah ini juga lemarinya bisa diganti warna ya, bisa disesuaikan warnanya. Mungkin si warna lemarinya mau diganti dengan warna ya yang bisa masuk akal dengan si warna tembok ya, atau mau disamain dengan warna yang di dapur tadi, lemari-lemari di dapur itu juga bisa ya, dengan ikon bantuan pencarian warna yang udah tersedia di Canva itu. Jadi kurang lebih nanti senada gitu, jadi antara lemari-lemari yang tersedia itu nggak terlalu banyak warna. Mau warna-warni sih bebas ya, namanya juga kita kan lagi belajar. Cuman seandainya itu si bobok itu saya pastinya pengen lah punya lemari yang nggak terlalu warnanya mencolok, jadi warna-warna soft seperti ini. Oke, next ke kisi ketiga. Nah kisi ketiga ini saya mau bikin masih di dalam ruangan yang sama atau di kamar si bocah tadi. Hanya saja lemarinya ini saya geser, atau bisa dibilang ini posisi samping setelah lemari, jadi agak ke kanan. Nah ini di lemari mau ditambah kayak jam ya, kayak jam apa sih namanya nih, kayak bikin alarm gitu kan. Nah jadi si anak nih bisa dibilang si anak ini biar bisa tepat waktu bangunnya. Nah nanti ini ibunya kan panggil-panggil tuh kan, jadi jerit gara-gara anaknya belum bangun mau ke sekolah. Nah ini jangan lupa kita kalau bikin di gambar yang sama, hanya saja diperbesar atau diperkecil. Kalian juga jangan lupa elemen-elemen yang kecil itu, karena jeli, kadang yang lihat tuh jeli, oh itu di kamarnya ada ininya, ada lemarinya, ada bukunya, kok di gambar selanjutnya kok nggak ada, kemana, kan biasanya mikir seperti itu. Nah ini lanjut kita cari anak sekolahnya dulu. Nah disinilah saya mulai bingung cari sekolahnya itu gimana. Nah ini coba kayak gini, ini ya kurang lebih mirip ya sama yang tidur ya. Mau cari yang sama dengan yang tidur juga nggak ada gitu loh. Jadi nanti kurang lebih kalau emang cari cewek ya hampir mirip gitu. Jangan rambutnya keriting tiba-tiba rambutnya lurus, pendek tiba-tiba panjang, wah itu udah nggak masuk akal. Jadi yang baca komik kita juga bakal bingung, ini siapa, perannya ini siapa, nah gitu kan bingung. Jadi untuk di ruang tamu ini ditambah elemen-elemen pelengkap ya, jadi kayak kursi, jendela ya, yang sekiranya di ruang tamu biasanya itu. Baru nih di ruang tamu kayaknya saya bakal ganti warna di temboknya seperti ini. Terus ada sofa sama jendela biar terlihat lebih nyaman, lebih segar kalau dibuka jendelanya kan kalau pagi-pagi. Terus ditambah apa lagi ya, cari-cari dulu ya kita ya. Nih nemu yang lebih nyaman tuh, ketemu sama yang lebih enak dilihat. Jendelanya tuh ada 2, jadi kelihatannya tuh lebih seger, lebih terbuka. Nah jadi nanti si anak ini yang berdiri pakai baju sekolah itu pamitannya di ruang tamu itu, mau berangkat sekolah. Kalau sekiranya posisi ruang tamu udah pas, ini bakal lanjut cari elemen pamit sekolah. Jadi ini rencana, semoga aja ketemu. Oke, ini ada ya gambar yang sama, cuman beda posisi tangan. Nah jadi ini jangan lupa juga besar kecilnya si elemen cowok ini sama, jadi
nggak besar kecil gitu. Nah ini untuk ibunya ya, memang setengah badan tapi menurut saya nggak masalah. Nah si ibunya nih punya adik nih, punya anak lagi, anak bungsu mungkin ya, adiknya si cowok ini. Nah jadi si ibunya lagi di dapur. Ini coba lihat-lihat yang lain. Kalau mau lihat yang lain ada banyak yang lagi gendong, cuman kayaknya kurang sesuai ya bodinya gitu, banyak yang kecil-kecil gitu, sedangkan gambar elemen anak cowoknya itu rada gede. Jadi kok saya pengen yang masih masuk akal lah. Banyak ya, cari ibu memasak itu sebenarnya banyak elemennya, cuman ya namanya contoh, nggak perlu yang detail-detail banget, yang penting kalian bisa paham bikinnya gimana. Nah berhubung tadi elemen yang pertama kali dibuat itu kelihatannya sangat rame, nah jadi ini coba ganti yang lebih simple, jadi dapurnya kelihatan lebih bersih gitu. Nah masih sama ya, untuk warna dapurnya ada tembok bagian bawahnya itu. Nah ini lemari-lemarinya, tempat apa ya, jendela dan lain-lainnya tuh bisa diganti juga nih, bisa diganti warna. Nah gini, jadi apa, gambar dari si isi ruangan, isi kamar, sampai di ruang tamu pun kurang lebih dominan ke biru. Biar kelihatan lebih gede, ini si elemen ibu, elemen anak-anaknya juga nanti ada yang mau saya ganti ukurannya atau saya perbesar. Untuk ibunya tadi ini di posisinya dibalik ya, di ikon balik. Terus ini lemarinya, kasurnya ini digedein, terus gambar anaknya juga digedein. Kalau ada yang nanya, Mbak itu kasurnya nempel tuh ke tembok bawah atau ke ruang tamu? Santai, nanti kita modifikasi, oke? Nah jadi tadi kan si kasur diperbesar, nah jadi untuk nutupinnya itu begini, kita tambahkan lagi elemen persegi, tinggal duplikat aja. Terus warnanya itu diganti dengan warna yang sama dengan kanvas paling belakang atau kanvas dasar. Nah jadi yang tadi warna kasur atau kasurnya tadi bertumpang tindih di ruang tamu atau di temboknya ruang tamu udah ketutupan. Nah jadi begini, udah nggak tumpang tindih kan. Ini biar lebih jelas aja, si dedeknya yang bobok tuh bisa lebih kelihatan. Nih cari elemen itu loh, lagi cari elemen ini, cuman lupa nama kata kuncinya. Yang saya cari bukan di sini. Berhubung contoh ya, biar lebih mempercepat waktu, saya cari aja yang ada atau yang gampang, lalu saya letak di belakang kepala ibu. Terus transparansinya saya kurangin biar lebih ada kejelasan atau lebih transparan, dan masih bisa kelihatan di belakang kotak cat itu ada gambar apa gitu. Nah ini bisa coba-coba di tembok lagi, bagusnya yang biru itu dengan warna apa. Ini kalau masalah warna nih sering aja ganti-ganti terus kayak gini, bisa dicoba lagi. Jadi ada aksen biru muda ya untuk di temboknya. Kalau sekiranya ini udah enak, kita lanjut ke teks, kita isi tulisannya. Anggap aja lah ya si anak ini namanya Rio, entah kalian nanti mau bikin namanya Arya, Burhan, atau Steven ya, siapa itu bebas. Ini saya ngarang aja nih namanya Rio, entah siapa lah Rio ini.
biar nggak ribet ya. Jadi saya langsung copy paste aja nih untuk di bagian percakapannya, tinggal dibalik aja posisinya begini. Kalau biar nggak kalian susah cari nama fontnya, tinggal duplikat aja fontnya, tinggal kalian hapus, ganti font atau isi cerita yang baru. Jadi ukuran font itu bakal sama, jadi nggak perlu kalian ganti lagi. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Next, ini mau bikin pamitan anaknya itu dilanjut baca doa mau pergi keluar rumah. Nah, jadi saya butuh elemen bentuk untuk nambahin text box untuk pengisian doa gini ya. Untuk transparansinya juga saya kurangi, jadi masih ada kelihatan si sofa di belakang itu kelihatan. Jadi nggak harus langsung elemen bentuk gitu, enggak. Jadi transparansinya masih saya kurangi. Seperti biasa ya, untuk hadis atau ayat Al-Quran atau doa-doa harian saya pasti ke Google, karena ya saya pribadi nggak hafal atau takutnya penulisannya ada yang salah dan itu bakal ngerubah arti. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Karena teksnya itu ada banyak, untuk pengisian arti itu nggak cukup. Jadi ini sekiranya seperti ini hasilnya. Jangan lupa kalian like dan subscribe channel ini ya.